Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Muhammad Robi Raihan dan rekan saya Marsyafa Salsabila dan Muhammad Fikri. Kami akan menjelaskan konsep biaya dan akuntansi biaya yang diajar oleh dosen Sri Madonna Soleh SE MSI. Konsep biaya atau cost konsep merupakan biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Tujuan berbeda menunjukkan keputusan yang akan diambil. Kita tidak dapat menggunakan satu klasifikasi biaya untuk semua keputusan karena setiap keputusan memiliki tujuan yang berbeda. Untuk memenuhi tujuan ini, kita perlu mengklasifikasi biaya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Bagian selanjutnya berisi penjelasan mengenai klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan tertentu. Penggolongan biaya berdasarkan klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran. Kemudahan penelusuran menunjukkan mudah atau tidaknya penelusuran biaya hingga ke objek biayanya. Semakin mudah biaya tersebut ditelusuri ke objek biayanya, semakin akurat pembebanan biaya tersebut ke objek biaya. Objek biaya atau cost objek adalah segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya. Istilah objek biaya memiliki arti yang luas karena segala sesuatu dapat dijadikan sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa produk, departemen, proyek, aktivitas, pelanggan, dan lain-lain. Terdapat dua klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran biaya. Keduanya akan dijelaskan sebagai berikut. A. Biaya langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Mudah berarti penelusurannya tidak terlalu rumit sehingga tidak memerlukan biaya yang mahal. Akurat berarti biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya tersebut dapat dihitung secara akurat karena tidak memerlukan alokasi biaya. Biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya adalah biaya untuk sumber daya yang semata-mata dikonsumsi oleh objek biaya tersebut karena sumber dayanya hanya dikonsumsi oleh objek biaya tertentu. Biaya sumber daya tersebut dapat sepenuhnya dibebankan ke objek biaya tersebut. Oleh karena itu, pembebanan biaya yang paling akurat ke objek biaya adalah biaya langsung. Misalnya, jika objeknya berupa meja triplek yang dipakai adalah biaya langsung, karena jumlah lembaran triplex yang dipakai untuk pembuatan meja tersebut dapat ditentukan secara mudah. Misalnya, setengah lembar triplek, setengah lembar, jika harga satu lembar triplex sebesar 50.000, biaya bahan baku triplex yang akan dibebankan dapat dihitung secara akurat, yaitu 25.000 dikali persen dikali 50.000. Jika upah yang dibayarkan sebesar 25.000 per meja, upah tersebut juga merupakan biaya langsung karena dapat sepenuhnya dibebankan kepada meja tersebut. B. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Hal itu karena biaya yang dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya. Biaya tidak langsung disebut juga dengan biaya bersama atau common cost. Biaya ini dibebankan kepada produk dengan menggunakan alokasi. Keakuratan pembebanan biaya ke objek biaya sangat dipengaruhi oleh keakuratan pemilihan dasar alokasi. Jika dasar alokasinya tidak akurat, pembebanan biaya ke objek biaya juga tidak akurat. Oleh karena itu, masalah utama dalam penghitungan biaya suatu objek biaya adalah pembebanan biaya tidak langsung, yaitu bagaimana membebankan kepada produk secara akurat agar tidak terjadi harga pokok produk terlalu tinggi atau overcosting, atau terlalu rendah atau undercosting. Jika perusahaan menetapkan harga jual berbasis biaya atau cost-based pricing, harga pokok yang terlalu tinggi akan mengakibatkan harga jualnya juga tinggi dan produknya menjadi tidak kompetitif. Sebaliknya, jika harga pokok terlalu rendah, produk tersebut menjadi sangat kompetitif karena harga jualnya akan lebih rendah dari harga jual para pesaing. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi. Struktur organisasi perusahaan dapat dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu fungsi produk, fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum.
Fungsi produk adalah fungsi yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Departemen produksi, pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 adalah bagian dalam organisasi yang menjalankan fungsi produksi. Fungsi pemasaran adalah fungsi yang kegiatan utamanya memasarkan produk yang dihasilkan. Departemen pemasaran, penjualan, dan promosi adalah bagian dalam organisasi yang menjalankan fungsi pemasaran. Struktur organisasi yang menjalankan fungsi selain produksi dan pemasaran dikelompokkan sebagai fungsi administrasi dan umum. Kegiatan utama fungsi ini berkaitan dengan aspek administrasi dan manajerial, Departemen Keuangan, Akuntansi, Personalia, dan Hubungan Masyarakat atau Humas adalah bagian dalam organisasi yang menjalankan fungsi administrasi dan umum. Berikut ini 3 klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. A. Biaya produksi. Biaya produksi manufacturing cost adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. B. Beban pemasaran. Beban pemasaran marketing expenses adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi pemasaran. Beban gaji karyawan pemasaran dan beban iklan dan ongkos angkut penjualan adalah beberapa contoh beban pemasaran. C. Beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum administrative and general expenses adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Beban gaji karyawan Departemen Personalia, beban penyusutan peralatan Departemen Akuntansi, dan beban perlengkapan Departemen Keuangan adalah beberapa contoh beban administrasi dan umum. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya mengkaji hubungan total biaya dan biaya per unit dengan perubahan output driver aktivitas. Apabila output driver aktivitas berubah, apakah total biaya atau biaya per unitnya juga berubah? Dalam hal ini, biaya dihubungkan dengan output driver aktivitas tertentu. Biaya bahan bakar pesawat berubah apabila dihubungkan dengan jumlah penerbangan yang dilakukan. Semakin banyak jumlah penerbangan number of flight, semakin besar biaya bahan bakar, namun apabila dihubungkan dengan jumlah penumpang, biaya bahan bakar pesawat tidak berubah. Pesawat dengan jumlah penumpang 10 orang atau 100 orang akan mengonsumsi bahan bakar yang sama untuk setiap kali penerbangan. Hubungan biaya dengan output driver aktivitas. Berikut ini 3 klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. A. Biaya tetap fixed cost adalah biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas dalam batas relevan tertentu, sedangkan biaya per unit perubahan berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Semakin tinggi output driver aktivitas, semakin rendah biaya per unit. Sebaliknya, semakin rendah output driver aktivitas, semakin tinggi biaya per unitnya. Beban penyusunan mesin dengan metode garis lurus adalah contoh biaya tetap. Lanjut, biaya variabel. Biaya variabel, variable cost, adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan output driver aktivitas. Sedangkan biaya per unit tetap dalam batas relevan tertentu. Semakin tinggi output driver aktivitas, semakin tinggi total biayanya. Semakin rendah output driver aktivitas, semakin rendah total biayanya. Jika tidak ada aktivitas, tidak akan ada biaya. Oleh karena itu, besar kecilnya biaya tergantung output driver aktivitas. C. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel cost, adalah biaya yang total berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas dan biaya per unitnya. Perubahan berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Berdasarkan definisi tersebut, sebagian ciri biaya semi variabel mirip dengan biaya variabel, yaitu total biayanya berubah seiring dengan perubahan output driver aktivitas, dan sebagian lagi ciri mirip biaya tetap, yaitu biaya per unit berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Hal ini dikarenakan biaya semi variabel mengandung 2 unsur biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Beban listrik dengan sistem abonemen dan KWH. Beban telepon rumah kartu pasca bayar dengan sistem abonemen dan pulsa. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Output akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Output akuntansi keuangan ditunjukkan terutama kepada pihak di luar perusahaan. Pihak di luar perusahaan adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan, tetapi
memiliki kepentingan dengan perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah. Sebaliknya, output akuntansi manajemen adalah laporan akuntansi yang ditunjukkan kepada manajemen. Manajemen membutuhkan banyak informasi akuntansi untuk perencanaan, pengendalian, perbaikan berkelanjutan, dan pengembalian keputusan dalam operasi sehari-hari. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memerlukan informasi harga pokok produk per unit. Informasi harga produk per unit dihasilkan oleh akuntansi biaya. Akuntansi keuangan memerlukan informasi harga pokok produksi per unit dihasilkan oleh akuntansi biaya. Akuntansi keuangan memerlukan informasi harga pokok per unit untuk tujuan penilaian persediaan di laporan posisi keuangan dan perhitungan harga pokok penjualan yang terdapat dalam laporan laba rugi. Akan memperkecil biaya pengalihan dari satu produk ke produk lainnya. Lower changeover cost. Automasi kemungkinan perusahaan menghasilkan ragam produk dalam jumlah kecil, small batch, dalam waktu yang pendek dengan biaya yang rendah. Berikut ini beberapa contoh perubahan lingkungan operasional perusahaan. Akuntansi biaya tradisional. Akuntansi biaya tradisional diterapkan dalam teknologi yang stabil dan produksi massal dengan produk yang standar atau homogen. Karena perusahaan menghasilkan produk yang standar dan homogen, perhitungan harga pokok relatif mudah. Harga pokok produk per unit diperoleh dengan cara membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Biaya produksi diklasifikasikan ke dalam 3 komponen, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya tradisional hanya membebankan biaya produksi ke produk, sedangkan biaya lain berkaitan dengan produk seperti beban penelitian dan pengembangan, beban pemasaran, beban distribusi, dan beban layanan pelanggaran tidak dibebankan ke harga pokok produk. Oleh karena itu, akuntansi biaya tradisional tidak memadai untuk manajemen biaya strategis. Akuntansi biaya kontemporer. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perlunya perubahan dan pengembangan sistem akuntansi biaya yang baru. Berikut ini akan dibahas beberapa perubahan dan pengembangan sistem akuntansi biaya yang baru atau kontemporer. Komponen biaya. Produksi lingkungan operasional kontemporer menekankan pada automasi mengakibatkan pergeseran dari padat karya labor intensif menjadi padat modal kapital intensif. Akibat dari pergeseran ini, terjadi perubahan komposisi biaya produksi karena biaya tenaga kerja langsung memiliki komposisi yang kecil dalam biaya produksi, sedangkan biaya overhead pabrik memiliki komposisi yang signifikan dalam biaya produksi. Di pabrik yang menerapkan biaya overhead pabrik dapat mencapai 500% lebih besar daripada biaya tenaga kerja langsung, karena komposisi biaya tenaga kerja langsung tidak signifikan. Biaya tenaga kerja langsung digabungkan ke biaya overhead pabrik sehingga biaya produksi berubah dari 3 menjadi 2 komponen. Kedua komponen tersebut yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya konversi. Perhitungan harga pokok produksi berbasis aktivitas. Perubahan paradigma manajemen berdampak terhadap perubahan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya kontemporer tidak hanya berfokus pada penentuan harga pokok persediaan dan harga pokok produksi yang dihasilkan, tetapi lebih dari itu, akuntansi biaya kontemporer harus mampu memberikan informasi biaya yang akurat mengenai suatu objek biaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Perubahan mendasar dalam akuntansi biaya kontemporer adalah fokus pada aktivitas atau proses. Perhitungan harga pokok Kaizen. Perhitungan harga pokok Kaizen dirancang untuk menjamin perbaikan berkelanjut. Konsep dasar Kaizen Costing adalah pengurangan biaya secara berkelanjut. Kaizen Costing menetapkan target pengurangan biaya yang harus dicapai, bukan target biaya yang harus dicapai sebagaimana dalam akuntansi biaya tradisional. Target pengurangan biaya ditetapkan setiap bulan. Perhitungan harga pokok daur hidup produksi. Perhitungan harga pokok ini diterapkan terhadap produk yang memiliki umur pendek. Produk yang memiliki umur pendek adalah produk berbasis teknologi, seperti elektronik, telepon seluler, dan otomotif. Perhitungan harga pokok daur hidup produk melacak dan mengumpulkan biaya produk mulai dari penelitian dan
pengembangan sampai dengan pemasaran akhir ke lapangan. Perhitungan harga pokok ini juga dikenal dengan istilah perhitungan harga pokok produk sejak produk tersebut lahir sampai mati. Filosofinya adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk tertentu, mulai dari pengembangan produk sampai dengan produk itu mati, seharusnya dibebankan ke produk tersebut. Perhitungan harga pokok target. Perhitungan harga pokok target umumnya diterapkan di tahap pengembangan produk baru. Sebelum produk dibuat, perusahaan perlu menerapkan harga yang pelanggan bersedia membayar dengan mempertimbangkan harga pesaing dan tambah fungsi produk. Harga pokok target ditentukan sebelum produk dibuat dengan cara mengurangkan target harga jual dengan target laba yang diinginkan. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan produk berdasarkan harga pokok target, produk tersebut tidak dihasilkan, karena perhitungan harga pokok target dipicu oleh pasar. Produk yang diluncurkan dapat langsung bersifat kompetitif. Harga pokok target ditentukan dengan rumus berikut. Harga pokok target sama dengan harga jual target dikurang laba target. Breakfast costing. Breakfast costing diterapkan di perusahaan telah mengaplikasikan konsep just in time atau JIT untuk persediaan. Perhitungan harga pokok ini menghindari penelusuran biaya di sepanjang proses produksi. Perhitungan harga pokok ini mempercepat proses akuntansi karena tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat pemakaian bahan baku dan tidak ada ayat jurnal untuk mencatat selisih biaya. Perhitungan harga pokok ini mengeliminasikan aktivitas akuntansi yang tidak bernilai tambah dalam berbentuk penjurnalan dan pencatatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.